salam sejahtera untuk kita semua ya. Salam kenal dari saya, nama saya Lili Fitrianisi, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Taliwang. Saya di sini tidak sendiri, saya bersama Ibu Yeni Pardila SPD, salah satu rekan sejawat saya mengajar. Beliau mengajar di kelas 3B SDN 1 Taliwang yang akan saya observasi pembelajarannya. Ya. Assalamualaikum Ibu Yeni Pardila. Waalaikumsalam. Ya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah baik Bu ya. Hari ini kita akan melakukan percakapan praobservasi Bu ya. Praobservasi ini tahap awal sebelum kita melaksanakan observasi pembelajaran di kelas Ibu ya. Tujuannya agar Ibu nanti pada saat diobservasi bisa tampil maksimal Bu ya. Saya Lebih percaya diri sehingga mampu memberikan pembelajaran di kelas yang terbaik bagi murid seperti itu Ibu ya. Mungkin ada beberapa hal pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan Ibu tuangkan dalam proses pembelajaran itu? baik, di sini saya akan mengajarkan mata pelajaran IPAS dan ada dua tujuan pembelajaran yang ingin saya sampaikan kepada anak-anak. Yang pertama yaitu siswa mampu membedakan komponen biotik dan abiotik pada ekosistem. Kemudian untuk yang kedua yaitu siswa dapat menguraikan peran komponen biotik dan abiotik pada ekosistem. Itu saja dua tujuan pembelajarannya. Yang kedua, seperti apa rencana pembelajaran yang akan Ibu terapkan? Ada strateginya seperti apa, model pembelajarannya dan metodenya yang akan Ibu sampaikan digunakan pada saat proses pembelajaran. Baik, untuk itu sudah saya siapkan. Yang pertama, pendekatan yang akan saya gunakan tentu saja pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian untuk modelnya sendiri ya secara berkelompok atau model cooperative learning. Dan metode yang akan saya gunakan diantaranya ada diskusi, metode ceramah, penugasan, seperti itu beberapa hal. Berarti Ibu memilih metode itu ada penugasan, terus apa lagi? Kelompok seperti itu Bu ya. Nah, bagaimana dengan media pembelajaran yang Ibu gunakan? Baik, untuk media di sini yang insya Allah saya siapkan yaitu berbasis teknologi, menggunakan proyektor, menyiapkan video-video pembelajaran, kemudian lembar kerja siswa, dan benda-benda yang ada di sekitar. Kira-kira menurut Ibu bagian mana pada materi yang dianggap Ibu sulit bagi siswa? Apa alasannya? Yang saya rasa sulit sebenarnya untuk materi itu ya lebih ke bagaimana siswa memahami, karena setiap siswa kan tidak semua siswa itu cepat memahami materi. Nah, dan kemudian pada pengkondisian atau mengkondisikan siswa di dalam kelas itu sih yang paling sulit. Berarti nanti kita menentukan kesiapan siswa dulu ya. Iya. Nah, jadi kapan nih Ibu bisa melaksanakan observasi pembelajaran di kelas? Insya Allah sesuai dengan jadwal pelajaran pada materi IPAS itu pada hari Jumat. Ya, pada hari Jumat pelaksanaannya Bu ya. Ya. Semoga nantinya dalam pengamatan pembelajaran nanti di kelas Ibu, kemudian saya mencatat apa saja atau bagaimana dalam pembelajaran tersebut yang membutuhkan pengembangan Bu ya. Nanti saya masuk minggu depan Bu ya, observasinya. Baik Bu, mungkin sekian percakapan kita praobservasi ini. Mudah-mudahan apa yang kita rencanakan bisa berjalan lancar Bu ya. Kemudian nanti setelah observasi kita akan lanjutkan percakapan selanjutnya Ibu ya, yaitu percakapan pasca observasinya yang akan didampingi oleh pengajar praktik kami Bu ya. Terima kasih Bu. Sama-sama. Terima kasih kembali. Demikianlah percakapan pra-observasi saya bersama dengan Ibu Yeni Pardila, mengajar di kelas 3 SDN 1 Taliwang.
Sampai ketemu di kegiatan berikutnya, yaitu observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk siap. Buka dengan salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 3B, apa kabarnya hari ini? Baik. Jangan lupa, kelas 3B, apa kabarnya hari ini? Sudah siap belajar hari ini? Sudah. Apa mata pelajaran kita hari ini? Sebelum kita mulai, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Siapa yang memimpin doa hari ini? Rita hari ini? Ayo Rita, pimpin doa Rita. Ayo Rita, pimpin doa ya. Mana? Ayo. Ibu absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Belum hadir ya. Airin sudah izin. Ada lagi? Berarti sudah hadir semua ya. Baik. Nah, sebelum kita mulai belajar, Ibu mau ingatkan kembali. Masih ingat nggak apa kesepakatan kelas kita? Namanya Pak Ibu mau dari bangku, setiap bangku satu-satu. Ayo apa satu kesepakatan kelas kita? Tidak boleh berbicara. Tidak boleh berbicara kasar. Tidak boleh berbicara yang baik. Satu aja. Dari kelompok ini apa? Selalu bersih. Membawa botol minum. Selain itu apa lagi? Kelompok ini apa? Ayo Lalin. Apa Lalin? Apa pedoman kelasnya? Ada di belakang itu. Apa? Angkat tangan sebelum berbicara. Dari kelompoknya Mutia Sisil apa?
sedang tidak hidup ya Bea. Oke, tapi apa arti dari ekosistem? Nah, coba. Satu sudah pilih duluan tadi. Ayo pilih duluan. Adalah hubungan antara makhluk hidup dengan benda tidak hidup di suatu lingkungan. Contohnya seperti ikan yang membutuhkan air untuk tinggal, manusia dan hewan membutuhkan udara untuk bernapas serta tanaman yang membutuhkan matahari dan air. Oke, membutuhkan matahari dan Oke. Nah, jadi ekosistem itu yang ini ya. Hubungan antara makhluk dan bernyawa. Kalau yang abiotik? Hewan hidupnya. Oke. Coba di sini. Diperhatikan gambar yang ada di depan. Mana yang termasuk komponen biotik dan abiotik? Sudah belum? Ibu tunjuk dulu. Oke, Meisha, satu saja. Biotik atau abiotik? Boleh. Yang mana disebutkan? Pohon ibu. Apa? Biotik apa contohnya satu? Pohon. Oke. Ah? Tumbuhan. Komponen apa itu? Biotik. Oke. Ella, ganti-gantian anak ya. Ayo. Bebek. Kok apa dia? Komponen biotik atau abiotik? Oke. Ini adalah komponen yang hidup atau makhluk hidup. Oke. Nah, coba. Siapa ini Bu mau minta baca? Yang sudah nanti dulu kita berhenti. Sisi, baca Sisi. Yang keras Sisi, keras. Ada apa saja? Mari kita buka oke Raisa. Jadi suatu siapa? Oke, dari gambar juga terlihat mana populasi, mana individu dan komunitas. Bisa dibedakan dari gambar dan penjelasannya? Bisa. Kalau individu artinya makhluk dan Burung. seekor. Nah, itu individu namanya ya. Oke, sudah. Ibu akan memberi tugas secara individu dulu, tapi ibu sudah membagikannya ke dalam kelompok berdasarkan hasil tugasnya yang kemarin. Jadi ibu bagi dalam 3 kelompok. Nah, sekarang coba mana Abian? Kok ibu nggak lihat Abian ini? Halo. Oke, Abian, coba pindah. Rainan pindah ke tempat duduknya Abian. Ayo, nggak usah bawa tasnya, bawa buku tulisnya aja sama pulpen. Namanya kelasnya berapa? Bagus tulisannya ya. Kita berdua. Oke. Biar tambah semangat. Kita masih ingat apa senam apa kemarin itu? Senam apa? Ini dia. Ayo, waktunya. Sebentar ya, kita 2 menit. Ayo.
aja ya. Hasil pertama, kelompok boleh memilih untuk mempresentasikan ya. Mempresentasikan tugasnya atau membuat peta konsep. Membuat kesimpulan dari hasil bacakan dapat kasih gitu aja. Bacakan Reza. Kita kan kelompok meja dulu ya. Boleh menjadi contoh untuk kelompok yang lain. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang keras, yang keras. Bagi Reza, oke Reza, yang keras Reza. Menjadi sumber makan. Oke, tadi temannya bilang coba bantu baca lagi. Karena itu perannya itu menyimpan zat hara untuk apa? Udara. Apa tadi udara itu ada? Menjadi oksigen untuk makhluk hidup. Kalau apa lagi? Ikan. Nah, ikan juga ada perannya apa? Menjadi sumber makan. Ekosistem. Membedakan biotik dan abiotik. Apa yang terakhir tadi? Yang terakhir peran dari tidak punya. Sudah mengerti? Sudah paham ya? Abian. Oke, sudah. Sebelum kita akhiri pelajaran, ada yang ingin bertanya? Tidak ada? Ibu harap sudah mengerti. Sebelum kita akhiri pelajaran, apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu? Oke. Ayo pimpin doa kita tutup pelajaran hari ini. Kita pulang. Yang benar. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Lili Fitrianingsih, calon guru penggerak angkatan 11 dari SDN 1 Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat.
saya di sini tidak sendiri, saya bersama dua orang hebat, Bapak pengajar praktik saya, Bapak Tahpib Ardina Kilmi. Assalamualaikum Pak. Ya. Dan juga sebagai pengamat saya pada saat pasca observasi ini. Dan juga dihadiri oleh Ibu Yeni Perdila selaku wali kelas dan mengajar di kelas 3B. Bu Yeni, Assalamualaikum Bu Yeni. Waalaikumsalam Ibu Pit. Ya, izin Pak, saya akan melakukan wawancara bersama Ibu Yeni. Ya. Baik, langsung kita akan melakukan wawancara pasca observasi. Kemarin saya telah melakukan saya sebagai observer, di mana Ibu Yeni telah melakukan proses pembelajaran di kelas. Saya mengamati bagaimana proses pembelajarannya berlangsung. Ya. Baik Ibu Yeni, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Pit. Gimana kabarnya Bu Yeni? Alhamdulillah sangat baik. Luar biasa Bu Yeni ya. Dalam percakapan kita ini pasca observasi Bu Yeni ya, kira-kira tujuan dari percakapan kita apa? Tujuan dari percakapan kita kali ini yaitu untuk menemukan, melihat kesalahan-kesalahan yang pernah saya alami selama proses pembelajaran. Ya, baik Bu. Dan apa harapan Ibu dalam proses ini? Harapan saya pada percakapan kali ini kita menemukan solusi dari kesulitan yang saya hadapi. Iya Bu. Setelah itu bagaimana perasaan Ibu setelah saya sebagai observer dalam proses pembelajaran kemarin? Gimana perasaan? Alhamdulillah saya merasa sangat senang Ibu Pit, merasa sangat bangga diobservasi, jadi saya bisa mengetahui kekurangan saya, kelebihan saya, dan mendapatkan pengetahuan baru dari coaching Ibu. Ya. Baik Bu, menurut Ibu nih, apakah pembelajaran sudah sesuai dengan yang direncanakan Bu? Alhamdulillah untuk pembelajaran yang dilakukan kemarin sudah sesuai dengan tujuan pembelajaran yang dirancang. Ya. Dalam pelaksanaan observasi kemarin Ibu ya, apa yang menjadi kesulitan siswa? Kesulitan siswa itu sendiri masih ada sebagian siswa yang kurang aktif dan kurang fokus pada pembelajaran dan mengkondisikan keadaan kelas seperti. Jadi anak-anak kurang fokus ya dalam sebagian anak-anak kurang fokus dalam proses pembelajaran. Kurang aktif juga. Kurang aktif ya Bu ya. Kemudian apa yang menjadi kesulitan Ibu? Melihat kondisi kelas selama proses pembelajaran. Kesulitan saya yang pertama itu mengkondisikan kelas agar pembelajaran kondusif, kemudian mengaktifkan dan memfokuskan siswa pada pembelajaran. Mungkin ada alternatif Ibu ya untuk mengatasi kesulitan itu. Melihat pembelajaran yang sudah saya lakukan, saya rasa perlu adanya metode pembelajaran yang baru yang saya lakukan ke depannya. Ya, baik Ibu. Setelah akan melakukan metode yang baru Ibu ya, bagaimana ini anak-anak seefektif bagaimana anak-anak itu dalam melakukan proses pembelajaran Ibu nantinya dengan menggunakan metode itu Bu? Untuk metode yang akan saya gunakan itu pembelajaran berbasis proyek. Kemudian saya harap dengan adanya metode pembelajaran yang baru yang akan saya gunakan itu siswa menjadi lebih aktif dan lebih fokus pada pembelajaran. Ya Bu, terima kasih. Kalau kita rating nih Bu ya dari 1 angka 10 sampai angka 10, kira-kira di kondisi atau di posisi mana Ibu harapkan? Kalau yang kemarin Bu itu di 8 mungkin poinnya, dan saya harap bisa meningkat ya sampai 9-10 seperti itu. Iya, terima kasih Bu ya. Baik Bu, coba kita sama-sama mengidentifikasi nih Bu hal-hal yang sudah baik yang Ibu lakukan dalam proses pembelajaran dan hal-hal yang dianggap yang perlu ditingkatkan Ibu ya. Baik, beberapa hal yang sudah baik menurut pengamatan saya pada saat Ibu melakukan proses pembelajaran di kelas kemarin. Ibu sudah menggunakan RPP berdiferensiasi, di mana kemarin saya sudah mengamati Ibu sudah membagi kelompok beberapa kelompok
dengan melihat angka nilai ya, nilai dan minat belajar mereka. Dan juga saya melihat Ibu memberi kesempatan kepada siswa untuk berpendapat ya, dan juga Ibu juga memberikan tugas LKPD sesuai dengan minat mereka dan mengumpulkan dengan tepat waktu. Seperti itu Ibu ya. Terima kasih Bu. Ya. Nah sekarang kita sepakati nih Bu, bahwa area yang perlu pengembangan itu bagaimana kita mengaktifkan siswa secara keseluruhan itu Bu ya, dalam setiap pembelajaran. Sebelum berakhir percakapan kita ini, apa kesimpulannya Ibu? Kesimpulannya saya akan melakukan perbaikan ya. Untuk pembelajaran selanjutnya yang akan saya lakukan menggunakan pembelajaran berbasis proyek. Iya, menggunakan pembelajaran berbasis proyek ya. Kapan Ibu akan melakukan perbaikan itu dan siapa yang terlibat di dalam? Insya Allah saya lakukan secepatnya pada pembelajaran selanjutnya setelah observasi kemarin. Iya, baik Bu. Dan itu untuk yang akan dilibatkan, tentu saja saya akan melibatkan kepala sekolah, minta pendapat kepala sekolah, kemudian guru penggerak, dan juga teman-teman sejawat yang ada di sekolah. Iya, baik Bu. Karena Ibu sudah mengetahui kekurangan dan menemukan solusi sendiri Bu ya, saya harap Ibu dapat mengaplikasikan apa rencana perbaikan ke depannya Ibu ya. Ya, siap. Baik Bu. Terima kasih atas umpan baliknya yang positif dan konstruktif Bu ya. Ya. Siap. Asik. Demikianlah percakapan pasca observasi saya bersama Ibu Yeni, guru kelas 3 SDN 1 Taliwang. Beliau akan menindaklanjuti apa yang menjadi area pengembangan berdasarkan hasil pengamatan saya pada saat observasi pembelajaran di kelas berikutnya, yaitu bagaimana mengaktifkan siswa secara keseluruhan di setiap pembelajaran. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak. Oke, sama-sama. Oke, percakapan yang luar biasa Ibu ya. Mungkin sama Ibu Yeni ya. Ya. Sebelumnya Bu Yeni, ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan kepada Bu Yeni. Sudah berapa tahun Ibu Yeni mengajar? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun ya? Oke, baik. Selama 4 tahun ini Ibu Yeni, sudah berapa sering Ibu Yeni dilakukan supervisi? Dilakukan supervisi cukup sering, ya minimal 1 kali dalam 1 semester. Minimal 1 kali dalam 1 semester. Oke. Nah, selama ini siapa saja yang pernah melakukan supervisi Ibu? Yang pernah melakukan supervisi itu kepala sekolah, Pak. Sekolahnya Iya. Ya? Kalau guru senior belum? Tidak pernah ya? Iya. Kalau guru senior? Belum. Oh, belum ya? Oke. Menurut pengalaman, biasanya apa yang diberikan oleh supervisor itu? Apakah masukan, apakah motivasi, atau apakah pernah diberikan disalahkan gitu sama supervisor gitu? Bagaimana menurut? Selama ini supervisornya memberikan motivasi dan masukan-masukan saja, tidak pernah menyalahkan. Iya. Tidak pernah menyalahkan gitu ya? Iya. Oke, selanjutnya Bu Yeni, apa yang beda dari supervisi yang sekarang dengan supervisi pengalaman-pengalaman sebelumnya? Apa yang beda? Yang beda, supervisi kali ini itu saya diajak untuk menemukan sendiri solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas. Oh. Iya. Oke. Nah, menurut Ibu, mana supervisi mana yang yang Ibu lebih sukai? Apakah supervisi dengan metode coaching ini ataukah supervisi metode observatif? Oke, yang lebih saya sukai yaitu metode yang kali ini, supervisi dengan coaching. Iya. Baiklah Ibu, terima kasih atas waktunya. Saya sama-sama. Kalau semoga kegiatan ini bermanfaat untuk Ibu ke depannya, dan kalau Ibu ada kegiatan lainnya boleh Ibu meninggalkan kami. Ya, terima kasih Bu Yeni. Ya, sama-sama. Bu Lili, percakapan yang luar biasa Ibu Lili, mantap. Terima kasih Pak. Oke, tadi kelas Bu Yeni ngajar di kelas 3. Kelas 3 ya? Saya. Oke, di kelas 3. Oke. Dari pengamatan saya, dari paradigma coaching, kan di situ ada 4 Ibu ya? Ya. Saya rasa saya lihat itu sudah Ibu dapatkan tadi.
paradigma ada 4 itu fokus pada coaching ya. Iya. Jadi Ibu sudah sangat fokus tadi, kemudian bersikap terbuka dan ingin tahu yang nomor Ingin 2 tahu, gitu iya. kan. Nah, kemudian berusaha untuk tidak menghakimi, melabel, berasumsi, itu tidak ditemukan tadi Ibu ya. Iya. Kemudian yang ketiga, memiliki kesadaran diri yang kuat. Ya, jadi Ibu mampu menangkap pembicaraan dengan rekan sejawat tadi itu. Iya, alhamdulillah. Kemudian yang terakhir, mampu melihat peluang baru dan masa depan. Jadi mendorong seorang untuk fokus pada solusi. Iya. Ya, jadi bukan pada masalahnya. Masalahnya. Kemudian prinsip coaching ada 3, Bu ya. Ada kemitraan, ada proses kreatif, dan kemudian memaksimalkan potensi. Potensi, ya. Ketiga itu juga sudah Ibu dapatkan tadi. Kemudian yang terakhir kompetensi coaching. Ya, ada 4 di situ. Yang pertama kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot, kemudian mendengarkan dengan rasa. Oke. Yang keempat juga sudah Ibu dapatkan. Nah, pertanyaan saya Ibu, dari kegiatan coaching tadi, seberapa puas Ibu tadi itu? Ya, baik Pak. Dari percakapan coaching saya bersama Ibu Yeni selaku coachingnya, di mana dalam percakapan tadi saya merasa puas Bu, Pak ya. Karena Ibu Yeni ini di mana ada permasalahannya di kelas pada saat proses pembelajaran, beliau juga menemukan solusi sendiri dari permasalahan. Oh, dari permasalahannya. Ya, akhirnya saya merasa puas dengan apa yang saya bicarakan dengan Ibu Yeni. Jadi sangat puas gitu ya? Iya Pak. Dari pengalaman yang tadi, ada nggak Bu Lili? Oh, ternyata ada yang kurang nih gitu, ada nggak? Ya, apa yang kurang menurut Ibu Lili tadi? Mungkin pada saat saya melakukan coaching tadi itu, mungkin saya kurang fokus kali ya. Kurang fokus? Terus? Kurang fokus sehingga mengajukan pertanyaan-pertanyaannya mungkin kurang berbobot ya. Menurut Ibu Menurut Lili, saya ya? ini, menurut saya ini. Yes. Ini kan sebagai pengalaman Ibu Lili ya? Iya, pengalaman. Jadi, saya di sini kan pengalaman pertama saya ini melakukan. Ya? Supervisi gitu ya? Iya, sama rekan sejawat. Oke, jadi semoga nih pengalaman sangat berguna bagi Ibu ya, terutama bagi saya juga. Iya, jadi kalau kita lakukan sering-sering maka ya, terbiasa saya. Gitu ya. Ibu Lili ya? Saya, Pak. Oke lah Bu Lili, jadi demikian. Jadi mungkin umpan balik dari saya, masukan dari saya mungkin ketika melakukan coaching Ibu Lili mungkin agak lebih santai aja. Iya. Jadi ketika kita santai, jadi dia kan akan dengan sendirinya muncul pertanyaan. Iya, betul, betul. Mungkin itu saja sih dari saya. Terima kasih banyak Pak. Selebihnya sudah luar biasa Ibu. Alhamdulillah, mantap. saya. Oke, demikian dari saya Bu Lili. Terima kasih Bu Lili ya. Saya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Oke, siap.